Gereja Katedral di Makassar baru-baru ini dibom. Bukan bomnya yang ingin saya bicarakan, melainkan ciri khas yang terdapat pada gereja katedral dan gereja Katolik umumnya di Indonesia. Dan ciri khas ini juga saya temui di dalam ruangan di gereja di Belgia yang saya kunjungi, seperti akan diperlihatkan pada video berikut ini. Ciri yang terdapat pada gereja katedral dan umumnya gereja Katolik di Indonesia yang mirip dengan yang ada di ruangan di gereja di Belgia yang saya kunjungi pada video ini ada hubungannya dengan perayaan Paskah yang dirayakan pada hari Minggu. Di Belanda perayaan Paskah termasuk penting sehingga dirayakan 2 hari, hari Minggu dan hari Senin. Jadi hari Senin itu di Belanda kantor-kantor pada tutup karena masih hari libur. Setelah jalan-jalan ke Belgia akan dilanjutkan dengan memasak udang asam manis. Berikut ini video jalan-jalan dari Belanda ke Belgia. Sebelum berangkat, saya singgah dulu di supermarket di Belanda. Tampak di supermarket di Belanda mulai banyak dijual telur Paskah. Juga coklat berbentuk kelinci selalu ada pada tiap perayaan Paskah. Termasuk juga coklat berbentuk bulat kecil-kecil seperti ini, kue-kue Paskah. Kue-kue, roti, permen, coklat yang dijual di supermarket di Belanda ini hanya ada pada saat perayaan Paskah saja. Nah, saya melanjutkan perjalanan dan sekarang sudah memasuki Belgia. Halo teman-teman, welcome to Belgia. Ini saya sedang berada di Belgia, di kota Maaseik. Kota Maaseik ini menyimpan buku tertua di Belgia yang sudah disimpan sejak abad ke-8. Dan buku tertua itu adalah buku Injil. Buku tertua di Belgia ini disimpan di gereja Sint Katarina ini. Saya memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding sebelah kiri dan kanan. Tema lukisan itu sama seperti yang terdapat pada gereja-gereja katedral dan umumnya gereja Katolik di Indonesia. Lukisan-lukisan itu menggambarkan rangkaian penderitaan Yesus pada hari-hari terakhirnya, antara lain ketika dijatuhi hukuman mati, kemudian dia harus memanggul salibnya, pakaiannya ditanggalkan, tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib, kemudian wafat di salib, dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Hari kebangkitan Yesus ke surga inilah kemudian diperingati oleh umat Kristiani di seluruh dunia sebagai perayaan Paskah. Patung jenazah Yesus dipangku oleh ibunya. Rangkaian kisah sengsara Yesus dalam lukisan-lukisan ini disebut juga dengan istilah Jalan Salib atau Via Dolorosa. Di halaman gereja katedral di Indonesia juga biasanya ada Goa Maria seperti ini. Di depan patung Santa Maria tampak patung Santa Bernadette yang berlutut. Sekarang waktunya pulang dan saya akan membuat udang asam manis yang enak dan gurih.
Udang asam manis rasanya semakin enak dan gurih apabila sebelum dicampur dengan bahan lainnya, udangnya digoreng terlebih dahulu, hasilnya crispy karena diberi sedikit lapisan tipis agar rasa gurih daging udangnya tetap terjaga. Berikut ini cara saya membuat udang asam manis yang enak dan gurih. Ikuti terus videonya. Pertama-tama saya mencampur tepung maizena, garam, dan merica. Kali ini saya tidak menggunakan tepung terigu dan air karena saya ingin lapisannya tipis-tipis saja. Sesudah minyaknya saya panaskan, saya cemplungkan udang ke tepung maizena hingga merata, kemudian dicemplungkan ke dalam minyak yang sudah panas. Minyaknya harus betul-betul panas agar hasil udangnya crispy. Digoreng tidak perlu terlalu lama agar udangnya tidak alot. Kalau sudah terlihat kemerahan, udangnya bisa segera diangkat. Jika telah matang, kemudian sisihkan. Kemudian setelah memanaskan 2 sendok makan minyak, saya menumis bawang putih dan bawang merah. Kemudian saya juga membubuhi setengah bawang bombay yang diiris kasar. Juga jahe yang dihaluskan. Dua sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus cili atau lebih menurut selera, 1 sendok teh saus tiram, ini tidak perlu banyak, sedikit saja. Kemudian saya bubuhkan cuka beras, kalau tidak ada boleh cuka biasa, jangan sekaligus banyak. Dicoba 1 sendok makan dulu, kemudian 1 sendok makan gula pasir, nanti dicicip lagi apakah perlu ditambahkan cuka dan gula. Nah, di sini saya tambahkan lagi cuka dan juga saya tambahkan lagi gula. Saya bubuhkan kira-kira 2 sendok teh minyak wijen, juga paprika, juga buah nanas, kemudian merica. Masukkan udang yang tadi sudah digoreng. Taburkan juga daun bawang. Kalau mau tambahkan sedikit air juga bisa, tapi di sini saya tidak tambahkan air karena saya rasa cairan dari paprika dan buah nanas sudah cukup. Mari makan. Eet smakelijk. Enak sekali. Lekker. Kom ze veel eten van hier. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.